Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali meskipun dalam kondisi yang sangat luar biasa karena adanya wabah COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia ini dan mengharuskan kita untuk work from home atau WFH, sehingga kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Tetapi semoga semua hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, kesempatan pertama, saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan terkait dengan mata kuliah manajemen pendidikan. Ini identitas mata kuliah kita. Nama mata kuliahnya adalah manajemen pendidikan sesuai dengan edaran dari pimpinan terkait atau dari ketua program studi terkait dengan jadwal mata kuliah. Jadi mata kuliah kita adalah mata kuliah manajemen pendidikan. Mata kuliah manajemen pendidikan merupakan mata kuliah yang ada pada setiap program studi kependidikan atau prodi kependidikan di semua perguruan tinggi dengan bobot 2 SKS. Dan kebetulan dan alhamdulillah di STKIP pada program studi pendidikan jasmani ini dilaksanakan di semester 3 dan saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah ini. Semoga saya dapat menjadi pembimbing dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, dan 3. Sikap profesionalisme di bidang manajemen pendidikan. Nah, ini kompetensi atau tujuan yang diharapkan, tujuan yang akan kita capai setelah mengikuti mata kuliah ini. Harapannya mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme. Nah, untuk mencapai tujuan itu atau kompetensi yang kita harapkan, maka ada indikator pencapaian. Indikator pencapaiannya adalah 1. Mahasiswa menguasai konsep dasar, peranan, dan ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah, jika mahasiswa sudah menguasai konsep dasar, peranan, ini menjadi tanda bahwa mahasiswa tersebut sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, indikatornya adalah mampu mempraktikkan fungsi manajemen pendidikan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang mencakup 6 hal. Manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen fasilitas pendidikan dan dana pendidikan,
serta yang terakhir adalah kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Ini adalah 2 indikator yang harus dicapai oleh mahasiswa. Dari 2 indikator ini, setelah mahasiswa menguasai 2 indikator ini, maka dapat dikatakan tujuan atau kompetensi yang kita harapkan sudah tercapai oleh mahasiswa yang bersangkutan. Ini adalah pokok bahasan dan rincian pokok bahasan. Ini turunan dari indikator yang kedua, yang meliputi konsep dasar manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan ada rinciannya, ada ruang lingkup, manajemen berbasis sekolah, pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, sistem pendidikan nasional, rinciannya adalah organisasi lembaga pendidikan, kriteria keberhasilan lembaga pendidikan, peranan manajemen pendidikan. Yang ketiga, manajemen kurikulum. Ini adalah pokok bahasan atau rincian dari pokok bahasan. Yang keempat, manajemen peserta didik. Rinciannya mulai dari penerimaan siswa baru atau peserta didik sampai pada kelulusan siswa. Selanjutnya, manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini mulai dari pengangkatan tenaga guru sampai pada guru tersebut pensiun. Dan yang keenam, manajemen sarana atau fasilitas pendidikan. Ini mulai dari pengadaan sampai pada penghapusan fasilitas pendidikan. Yang ketujuh, manajemen pembiayaan atau dana pendidikan. Mulai dari konsep dasar pembiayaan, sumber-sumber dana pendidikan, sampai pada pelaporan atau pengawasan dana pendidikan. Dan terakhir adalah kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Ini adalah rincian pokok bahasan. 8 pokok bahasan tersebut akan kita kaji dengan seksama sebaik mungkin selama 1 semester ke depan. Strategi perkuliahan sesuai dengan instruksi dari pimpinan bahwa perkuliahan dilakukan secara daring. Di sini saya tawarkan sinkronos dan asinkronos. Ini nanti kita mau pakai yang sinkronos atau asinkronos, ini tergantung pada situasi dan kondisi di mana mahasiswa itu berada. Dalam artian, pada sebelum pertemuan selanjutnya, saya akan mengidentifikasi lokasi-lokasi atau tempat tinggal dari tiap mahasiswa. Jika memungkinkan untuk dilakukan sinkronos, maka kita akan kuliah secara sinkronos. Namun ketika itu tidak memungkinkan, maka perkuliahan akan dilakukan secara asinkronos. Diskusi dan tanya jawab, kemudian pemberian tugas individu atau kelompok. Kemudian itu saja strategi perkuliahannya. Evaluasi pembelajaran seperti biasa, partisipasi, tugas-tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Partisipasi ini nanti akan kita lihat dari keaktifan tiap mahasiswa pada
LMS, Learning Management System, yang sudah saya buat di Edmodo. Nanti kita akan lihat keaktifan dari tiap siswa, itu bobotnya 20%. Sumber atau bahan bacaan, ini beberapa referensi yang bisa saudara-saudara sekalian download, karena sengaja saya cantumkan sumber bahan bacaan dari berbagai macam peraturan, terutama peraturan Menteri Pendidikan. Kemudian ada juga undang-undang tentang guru dan dosen. Ada juga undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, serta sumber bacaan lainnya yang relevan dengan materi kuliah ini. Bisa download jurnal, bisa baca di internet, dan lain sebagainya. Sumber-sumber yang bisa memperkaya keilmuan atau wawasan saudara-saudara sekalian. Dari manapun itu bisa dijadikan sumber bacaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.